Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, tentunya Soal Sepatu Ajaib yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Oke, di kesempatan video ini saya ada sepatu Mizuno ya. Mizuno yang model-model sepatu ini model sepatu buat kita main volley atau kita main bulu tangkis atau badminton ya. Ini sepatunya seperti ini. Ini Mizuno Wave ya. Oke, seperti ini. Tapi kondisinya adalah outsole-nya itu lepas ya, outsole bawahnya. Ini sebenarnya ada di sini ya. Nah, ini tapi dia lepas ya. Dan ini sangat susah karena ini ada dua bagian ya. Yang ini plastik ya, yang ini bahannya plastik dan yang ini bahannya seperti campuran karet ya. Jadi ini sangat susah untuk dipasang. Karena apa? Karena lemnya itu tidak maksimal. Coba lihat ya. Coba kan kalian lihat. Ini ada bagian-bagian yang seperti ini yang bolong ya. Ya, bagian-bagiannya benar-benar bolong. Walaupun ini sudah pasti ditempelkan, tapi emang ini settingannya bolong seperti itu ya. Tuh ya, bisa dilihat ya. Jadi lemnya nggak bakalan menempel sempurna ya. Oke, langsung saja ke meja pengerjaan agar saya lebih dengan mudah dalam menyampaikan. Dan ketika kita mendapatkan sepatu seperti ini, yang jelas yang pertama adalah kita harus mengelem di bagian-bagian yang hanya menjadi titik tumpu ya. Jadi di bagian sini dan sini dan sini ya yang menjadi titik tumpu dan tidak perlu dilem semuanya ya. Harus dilem hanya di bagian titik-titik tumpu saja ya. Tidak perlu dilem di bagian semuanya. Oke, mari kita coba saja. Pertama saya mengelem di bagian sini depan karena yang depan ini nanti akan masuk. Kalau tidak dilem dulu ini agak melebar. Kalau melebar seperti ini harus langsung kita bersihkan ya. Terus kita lem di bagian-bagian yang benar-benar dibutuhkan ya. Dibutuhkan lem. Ini tidak semua bagian dilem ya. Di bagian-bagian tertentu saja yang benar-benar membutuhkan lem ya. Oke, dan langsung kita tempelkan ya. Jangan nunggu lama. Tempelkan secara betul posisinya. Kalau ada yang melebar seperti ini langsung kita lap biar nanti tidak merusak bagian sepatunya ya. Oke, harus betul-betul menempel ya. Dan ketika sudah menempel seperti ini, sudah kita lem. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit ya. Tapi ini kan bolong-bolong ya, seperti itu ya. Ini ada bolong-bolongannya. Ya, ada bolong-bolongannya tembus dari sini ke samping ya, tembus. Bolongnya tembus dan ini kayak ada rongga-rongganya. Terus menjahitnya gimana? Menjahitnya adalah seperti ini. Menjahitnya adalah dari bawah ya. Kita harus menjahit dari mana? Dari bawah ya. Tentunya dari sini bawah. Nanti tembus ke dalam. Kita buat jalan benang dulu. Ini nanti ada dua versi. Ada yang dijahit di bagian ini, yang ini menyebutnya apa ya? Putih lah ya. Ada yang dijahit di bagian yang putih, ada juga nanti yang dijahit di bagian yang merah. Makanya terus simak aja biar kawan-kawan ketika menemui sepatu seperti ini atau bahkan sepatunya sama seperti ini nanti akan sangat mudah dalam memperbaikinya. Karena sepatu-sepatu model seperti ini butuh penanganan khusus ya. Karena modelnya juga banyak-banyak tambalan.
Ini kalau nggak dikasih jalan benang gimana? Ya, sangat tidak saya rekomendasikan. Harus memakai jalan benang. Oke, setelah benang ini terbuat, kita juga harus membuat jalan benang lagi. Untuk apa jalan benang lagi? Jalan benang untuk yang merah-merah ini ya, di bagian merah. Di bagian merah ini kan plastik nih ya, kita harus memakai solder ya. Kita tidak bisa memakai alat penyayat yang tadi ya. Untuk bagian ini kita memakai solder. Karena ini benar-benar plastik ya. Nggak usah terlalu banyak ya, hanya di samping-sampingnya saja ketika kita menemukan ada plastik di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, sampai sini cukup. Nggak perlu sama yang belakang atau yang tengah-tengah. Nah, sampai sini cukup. Terus kita lanjut menjahit ya. Kita lanjut menjahit. Dan di sini saya mau pakai benang yang warnanya agak krem ya. Agak krem apa putih? Putih aja lah ya. Putih nomor 9. Oke. Saya coba memakai jarum pendek. Nyampe nggak ya? Karena ini sangat dalam sih sebenarnya. Nggak nyampe ya. Saya harus benar-benar menggunakan jarum panjang ini. Ya, coba kita memakai jarum panjang ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dijahit sampai dalam ya. Berarti nyampe nembus bagian dalam sepatu ya. Bentar saya perlihatkan. Nah. Wah. Bentar, masih belum betul. Oke ya. Jadi dari bawah sini ya. Jarumnya sampai nembus dalam situ ya. Itu ya, ada jarum tuh. Ya, terlihat ya. Berarti nyampe nyembus ke situ ya. Kalau tidak pakai cara itu, kita nanti akan kesusahan ya. Oke ya. Jadi caranya seperti tadi, dijahit dari bawah. Alangkah baiknya kita memakai jarum penusuk dulu kalau susah. Dari bawah nyampe ke dalam. Nah, ya. Emang nanti di dalamnya terlihat ada benangnya ya di dalam sini. Tapi mau gimana lagi, emang harus pakai cara ini agar bisa dijahit. Kalau kita tidak pakai cara ini, sepatu sepertinya tidak bisa dipakai lagi ya. Jadi dijahit dari sini ya. Dari bawah nembus ke dalam. Intinya kalau hanya dilem saja itu tidak kuat. Bahkan sangat-sangat tidak saya sarankan.
ya. Jadi jahitannya ada di sini nih ya. Tetap kuat karena sudah kita kasih jalan benang dan nanti tidak langsung berbenturan dengan jalan ya. Oke, dan untuk bagian tengah ini karena ini tidak terlalu dalam atau tidak terlalu tebal, kita bisa memakai jarum yang pendek. Kalau tadi kita harus memakai jarum panjang, kalau sekarang jarum pendek pun bisa ya. Berarti ini jahitnya memutari ini bagian outsole bawah yang warna putih ini, dan nanti di bagian ini yang outsole warna merah nanti kita jahit sendiri. Mungkin kameranya kurang, nah mungkin ini lebih enak. Mungkin kita bisa balik agar kita bisa mengerjakan ini dengan mudah. Nah, sepertinya kita balik. Dan di sini saya sudah akan memakai jarum yang panjang lagi karena ini sudah mau menemui atau sudah mau pada titik yang outsole-nya itu tebal. Kalau masih nyampe, bolehlah kita pakai yang pendek. Ya, ini mungkin yang terakhir. Selanjutnya kita memakai yang panjang. Bisa dilihat ya, ini walaupun apa ya, itu ya, jarum saya sudah bisa dilihat, dan nanti di bagian itu juga nanti ada benangnya, akan ada benangnya. Itu ya, benangnya terlihat di dalam ya. Mau nggak mau benangnya juga harus terlihat. Soalnya kalau hanya dilem saja percuma, paling perkuatannya 2 sampai 3 hari nanti akan lepas lagi. Oke, dan ini bagian bawah yang putih sudah selesai. Tinggal saya menali terus dilanjut dengan kita menjahit di bagian outsole yang merah. Karena yang merah sini pun harus dijahit. Kalau tidak dijahit nanti akan lepas lagi. Dan untuk di bagian merah ini, outsole merah tadi sudah saya solder. Dan kita juga harus menjahit memakai benang merah, tentunya yang nomor 6 atau nomor 9. Tapi di sini saya memakai atau memilih yang nomor 9. Ini kan plastik ya, kelihatannya sangat keras tapi sebenarnya enggak.
Setelah ini kita lanjut menali kembali. Dan jika menemui sepatu yang seperti ini, setelah kita jahit outsole-nya ini, midsole-nya juga sebaiknya kita jahit. Midsole-nya adalah di bagian yang hitam ini ya. Ini namanya midsole, ini juga harus dijahit. Tapi di video kali ini saya hanya menjelaskan menjahit di bagian outsole-nya saja, karena itu sangat perlu. Yang bagian midsole pasti kawan-kawan sudah tahu atau sudah paham, karena saya sering menjahit bagian midsole. Dan ini sudah terjahit dengan benang warna merah. Ya, ini sudah kuat karena ini sudah saya lingkarin pakai benang. Dan ini juga saya jahit pakai benang warna merah. Terus yang sebaliknya ini juga harus dijahit juga ya, supaya sama-sama kuat. Oke, dan ini setelah kita jahit semua, ini sisa benangnya ya. Tinggal kita memasukkan sisa benangnya agar kerapiannya maksimal. Oke, dan setelah itu bisa kita lihat ya, sepatu sudah saya jahit. Ini sudah tidak akan lepas lagi ya, walaupun kita tarik. Antara outsole ini banyak banget ya sambungannya ya. Ini outsole yang putih agak keabu-abuan. Ini outsole yang merah atasnya, ini ada midsole dan uppernya di atasnya lagi. Jadi ini banyak sambung-sambungannya dan harus kita jahit menjadi satu kesatuan ya. Jadi dari bawah langsung ke ini ada bagian dalam yang namanya tekson ya. Jadi langsung ke tekson dan hasil dalamnya seperti ini ya, karena kita jahit jadi ya ada jahitan di dalam seperti ini, dan ada ini yang merah juga ada. Ini merah ya. Jadinya nembus nyampe dalam. Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu cara untuk mengatasi sepatu yang model banyak sambung-sambungannya atau banyak bagian-bagiannya seperti ini. Kalau kita lepas jadi dua seperti tadi, tidak cukup cuma dilem saja ya, harus dijahit biar menjadi satu kesatuan lagi, dan hasilnya seperti ini sangatlah kuat. Dan moga-moga tayangan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.